Saya ingin menjelaskan tentang teori pembentukan benua dan 5 Assalamualaikum benua yang warahmatullahi ada di wabarakatuh. Saya dunia. Muhammad Roman dari kelas 9E. Saya akan menjelaskan teori pembentukan benua. Teori pembentukan benua adalah teorinya si Alfred Wegener, dan dia menerbitkan buku yaitu The Origin of Continents and Oceans. Teori pembentukan benua yang sering disebut teori Apollo atau Continuous Drift. Sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi hanya memiliki satu benua yaitu Pangea di era Permilan. Sekitar 200 juta tahun yang lalu di era Triasik, Pangea terpecah menjadi dua yaitu Laurasia dan Gondwana. Sekitar 150 juta tahun yang lalu di era Jurassik, maka Amerika Utara terpecah dari Laurasia dan India bergerak ke timur laut, dan di era sekarang dan di sekitar 60 juta tahun lalu di era Cretaceous, maka Amerika Selatan dan Amerika Utara menjauh dari Eurasia. India semakin dekat ke Asia, dan sekarang kita ada di era sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di bumi yang mencakup 48 negara. Cina adalah negara terluas di Asia, dan Maldives adalah negara terkecil di benua Asia. Sampai terletak di 77 derajat LQ sampai 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat DT sampai 169 derajat bujur timur. Benua ini terletak di antara benua Eropa dan Australia. Batas benua Asia adalah dari utara Laut Atlantik, barat Laut Merah, Laut Tengah Pegunungan Ural, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, dan Selat Bering. Bentang alam benua Asia dibagi menjadi 4, yaitu dataran rendah bagian utara, daerah lipatan pegunungan muda. Wilayah ini terletak di bagian tengah Asia dan termasuk rangkaian pegunungan lipatan muda Mediterania. Plato tua ini terletak di bagian selatan benua Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roman dari kelas 9E. Saya akan menjelaskan tentang benua Amerika. Benua Amerika adalah benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Benua Amerika ini adalah benua terbesar kedua setelah Asia. Luas wilayahnya adalah 42.557.100 km. Letak astronomis benua Amerika terletak di 170 derajat sampai 88 sampai 35 bujur timur, dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Letak geografis benua Amerika adalah di belahan bumi barat dan terletak antara Samudra Atlantik dan Pasifik, serta terletak antara Samudra Arktik dan Samudra Pasifik Amerika Utara. Wilayahnya membentang dari Alaska di bagian utara sampai berbatasan dengan Meksiko di bagian selatan. Secara garis besar keadaan alamnya dibagi 3. Bagian barat sebagian besar berupa pegunungan kompleks, yaitu rangkai pegunungan Rocky yang terdiri atas pegunungan Cascade. Tengah di bagian banyak dijumpai sungai besar, antara lain Sungai Mississippi, Sungai Miscourt, Sungai Arkansas, Sungai Colorado, dan Sungai Rio Grande, yang menjadi batas utara Meksiko dengan Amerika Serikat. Amerika Tengah. Keadaan alam Amerika Tengah secara geologi sangat rumit dan tidak teratur. Di bagian ini didominasi oleh plato dan pegunungan Amerika Selatan. Keadaan alam di wilayah ini dibagi menjadi 3, yaitu pegunungan dataran tinggi dan dataran rendah. Rangkaian pegunungannya adalah pegunungan Andes yang membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertingginya Gunung Aconcagua, dan merupakan puncak tertinggi di benua Amerika. Dataran tinggi di kawasan Amerika Selatan adalah dataran tinggi Guyana. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang pertama di benua Amerika dan sungai terpanjang kedua di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang benua Amerika. Benua ini luas wilayahnya adalah 30.224.50 km dalam berjumlah 1,3 miliar. Benua ini mencakup 26 negara. Benua Afrika dijuluki benua hitam karena sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan ras Negroid yang berkulit hitam.
penduduk di benua Afrika yang terdiri dari 3 ras, yaitu ras Negroid, ras Caucasoid keturunan Arab, dan ras Caucasoid keturunan Eropa. Benua Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Benua Afrika terletak di antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Benua ini juga berada di sebelah selatan Eropa. Batas benua Afrika utara Laut Mediterania, Laut Tengah benua Eropa, selatan Samudra Atlantik, barat Samudra Atlantik, timur Samudra Hindia, dan Laut Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman dari kelas 9. Saya akan menjelaskan tentang benua Australia. Benua Australia adalah benua yang paling kecil yang memiliki luas 4.741.000 km. Benua Australia ditemukan oleh pelaut dari Inggris yaitu James Cook. Secara astronomis, benua Australia terletak di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Secara geografis, bagian utara berbatasan dengan Indonesia, Laut Arafura, dan Laut Timur bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian timur berbatasan dengan Laut Tasmania, Laut Koral, dan Samudra Pasifik. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara geologis, benua Australia berada di bagian bumi timur dan belahan bumi bagian selatan. Tentang alam benua Australia, puncak tertingginya adalah Gunung Caucasus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gillen dan John Philip Gillen, perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi penemuan baru dalam masyarakat maupun adanya difusi penemuan dalam masyarakat. Menurut Samuel Kuning, merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena faktor sebab dan internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan sosial budaya. Menurut Kunjoro Ningrat, proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Ada 2 faktor pendorong perubahan sosial, yaitu internal dan eksternal. Internal, revolusi, inovasi, dinamika penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kondisi masyarakat yang intelijen dan terbuka terhadap perubahan. Eksternal, bencana alam, pengaruh budaya luar, dan peperangan. Dampak positif, reorganisasi, modernisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitas dan efisiensi, terciptanya lapangan pekerjaan. Negatif, diskriminasi sosial, pengolakan di daerah kultural, pudarnya solidaritas sosial, pencemaran lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalisation, global arti dunia, sedangkan arti globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena ada pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek budaya lainnya. Sampai saat ini masih berlangsung dan terus berkembang di tengah kehidupan itu sendiri, baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi berbagai bentuk globalisasi terdiri ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dampak negatifnya yaitu 1. Ekonomi, kreativitas masyarakat semakin maju, lapangan pekerjaan yang semakin luas. 2. Sosial, budaya, tersebaran nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. 3. Politik, sistem pemerintahan demokratis dan terbuka, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 4. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan relatif lebih murah dan akurasinya tinggi. 1. Ekonomi, masuknya produk luar negeri. 2. Budaya, masuknya budaya asing Indonesia. 3. Politik, masuknya ideologi keseluruhan negara, contohnya ideologi komunis. 4. Iptek, terjadinya penangkaran karena pengurangan tenaga manusia. 1. Ekonomi, menghasilkan produk-produk yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi. 2. Budaya, menghargai dan mencintai budaya lokal. 3. Politik, mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. 4. Iptek, meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi komunikasi.